Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan: 1. Aprian Rizky Susanto nomor absen 7, 2. Arif nomor absen 8, 3. Arif Fajar Nugroho nomor absen 9, 4. Arya Rahmat Praditya nomor absen 10, 5. Asri Arista Hutami nomor absen 11, nomor 6. Widani Trin Munawar nomor absen 12.
Sejarah perkembangan seni lukis. 1. Perkembangan seni lukis di dunia. Seni lukis zaman prasejarah. Seni lukis terkait erat dengan gambar. Peninggalan-peninggalan prasejarah menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu nenek moyang manusia telah membuat gambar pada dinding-dinding gua untuk menceritakan bagian-bagian penting dari kehidupan mereka. Seni lukis zaman klasik. Seni lukis zaman klasik kebanyakan dimaksud untuk tujuan mistisisme serta propaganda, atau sebagai contoh grafiti di reruntuhan kota Pompei. Di zaman ini lukisan dimaksudkan untuk meniru semirip mungkin bentuk-bentuk yang ada di alam. Seni lukis zaman pertengahan. Akibat terlalu kuatnya pengaruh agama di zaman pertengahan, seni lukis menjadi jauh dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sihir yang bisa menjatuhkan manusia dari pengabdian kepada Tuhan. Kebanyakan lukisan di zaman ini lebih berupa simbolisme, bukan realisme, sehingga sulit untuk menemukan lukisan yang bisa dikategorikan bagus. Lukisan pada masa ini digunakan untuk alat propaganda dan religi. Seni lukis zaman Renaissance berawal dari kota Firenze. Setelah kekalahan dari Turki, banyak sekali ahli sains dan kebudayaan, termasuk pelukis, yang menyingkir dari Bizantium menuju ke daerah semenanjung Italia sekarang. Sains di kota ini tidak lagi dianggap sihir, namun sebagai alat baru. Ilmu pengetahuan modern dan seni membuat sinergi keduanya menghasilkan banyak sumbangan terhadap kebudayaan baru Eropa. Perkembangan seni lukis di Indonesia. Awal mula seni lukis di Indonesia. Akar seni lukis di Indonesia adalah kebudayaan Austronesia yang datang sekitar 5.000 abad yang lalu. Bukti-bukti peninggalan seni rupa bangsa Austronesia adalah lukisan gua yang ditemukan di beberapa situs di Papua, bagian barat Danau Sentani, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Objek yang sering muncul dalam karya-karya purbakala adalah manusia, binatang, dan objek-objek alam lain seperti pohon, bukit, gunung, sungai, dan laut. Seni lukis modern. Seni lukis modern dimulai dengan masuknya penjajahan Belanda di Indonesia. Kecenderungan seni rupa Eropa Barat pada zaman itu ke aliran romantisme membuat banyak pelukis Indonesia ikut mengembangkan aliran ini. Era revolusi di Indonesia membuat banyak pelukis Indonesia beralih ke tema-tema romantisme, menjadi cenderung ke arah kerakyatan. Para pelukis kemudian beralih kepada potret nyata kehidupan masyarakat kelas bawah dan perjuangan menghadapi penjajah. Era gerakan manifesto kebudayaan. Gerakan manifesto kebudayaan membuat pelukis pada masa 1950-an lebih membebaskan karya seni mereka dari kepentingan politik tertentu, sehingga era ekspresionisme dimulai. Lukisan tidak lagi dianggap sebagai penyampai pesan dan alat propaganda, namun lebih sebagai sarana ekspresi pembuatnya. Aliran-aliran seni lukis. Aliran gaya lukisan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. A. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah aliran realisme. Aliran realisme itu sendiri yaitu aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan seperti nyatanya tanpa ada tambahan lain. Sekarang alisme romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah. Aliran ini menampilkan tentang suatu hal yang bersifat romanis seperti pemandangan alam, tragedi, ataupun sejarah. Sekarang alisme naturalisme.
Aliran tersebut adalah giliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Aliran naturalisme ini memang mirip dengan realisme. Bedanya naturalisme memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah. Deformatif. Deformatif itu sendiri yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Aliran yang tergolong dalam gaya deformatif adalah aliran impresionisme, aliran ekspresionisme, dan aliran surrealisme. Non-presentatif yaitu karya seni lukis yang dihasilkan dengan prinsip modernisme yang tidak dimaksudkan untuk mempresentasikan bentuk-bentuk yang ada di alam. Seni lukis jenis ini pula disebut seni lukis abstrak. Aliran abstraksionisme tersebut adalah aliran yang menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-representasional. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu abstrak kubistis dan non-figuratif. D. Alat, bahan, dan media seni lukis. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melukis. 1. Pensil. Pensil adalah alat utama yang dibutuhkan dalam menggambar. Pensil ini terdiri dari banyak jenis dan ketebalan masing-masing. Ada yang berukuran 2H sampai H atau kertas, HB atau medium, dan B, 2B atau lunak. 2. Penghapus. Penghapus adalah alat kedua yang dibutuhkan dalam menggambar. Jika terjadi kesalahan dalam menggambar, kita dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkan sketsa atau goresan yang tidak dibutuhkan. Penghapus yang baik untuk menggambar adalah penghapus yang lunak dan lentur, agar dalam membersihkan goresan-goresan pensil dalam mengurangi risiko merusak kertas. 3. Pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. 4. Krayon. Bahan krayon terdiri dari dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak lilin. 5. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menyapukan tinta atau cat di atas kanvas. 6. Kanvas merupakan bahan utama yang harus ada dalam melukis. Digunakan sebagai media yang dipakai untuk menyapukan tinta atau cat dalam berkarya seni lukis. 7. Cat air adalah bahan yang digunakan sebagai media pembentuk objek berupa warna yang dikuaskan pada media kanvas. 8. Palet cat. Palet cat adalah alat yang digunakan sebagai tempat mengaduk dan mencampur cat atau pewarna. Media yang digunakan untuk melukis adalah A. Media lukis kaca, B. Media lukis batik, C. Media lukis kanvas, D. Media lukis mozaik, E. Media melukis mural. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.